Puji Tuhan. Baik, pada kesempatan ini mohon maaf tadi saya macetnya parah berat banget. Jam 5 kurang saya berangkat tapi sampai sini. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasalnya yang kelima kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Hari ini saya bawa Alkitab karena saya kangen bawa Alkitab. Selama ini saya bawanya yang gadget-gadget iPad ya. Di situ ada sebuah judul perikop, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yuk kita baca bergantian, saya baca ayat ganjil, nanti jemaat baca ayat yang genap ya. Firman Allah berkata demikian, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu orang itu. Siapa orang itu? Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, saya beri judul Tuhan tahu dan peduli. Waktu saya beberapa kali kesempatan ke Israel, saya melihat kolam Bethesda. Kolam Bethesda-nya sudah berubah total dibanding gambaran Alkitab yang ada. Tapi memang kolam Bethesda itu jelas ada. Sejarah itu membuktikannya. Jadi Alkitab tidak menulis sesuatu yang tidak ada. Dia mencatat sesuatu yang sampai sekarang memang masih ada.
Tentu sekarang tidak lagi dalam bentuk kolam, sudah kering, berantakan, tapi cukup dalam kolamnya. Nah, diceritakan di situ bahwa ini kolam dalam bahasa Ibrani disebut kolam apa? Bethesda. Kolam kemurahan atau kolam kasih karunia. Jadi ada kemurahan, ada kasih karunia di mana Tuhan memakai kolam itu secara ajaib ketika malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air kolam, maka di situ pertanda ada sebuah kasih karunia yang jelas bagi semua orang yang sakit apapun juga, maka barang siapa yang pertama kali dia bisa masuk ke kolam itu menjadi sembuh apapun sakitnya. Dan di kolam itu nampaknya ada beberapa orang sakit yang sudah cukup lama berbaring dan mereka menantikan kasih karunia untuk bisa terjun ke dalam kolam itu. Ada beberapa jenis penyakit yang disebutkan. Apa? Ada orang apa di situ? Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Iya. Semuanya ini sulit untuk bisa berlomba. Orang buta nggak lihat. Begitu ya. Yang timpang pedok begitu juga jalannya agak susah. Yang lumpuh apalagi begitu kan. Gitu. Nah, kemudian yang diceritakan di Alkitab di sini ada seorang yang sudah 38 tahun. Kalau kita sakit itu beberapa waktu aja udah paling gak enak ya. Gak enak. Kok betah banget itu penyakit, kita pengen cepat sembuh tapi kadang susah. Apalagi sekarang dengan perubahan cuaca, pada umumnya orang mengalami sakit, batuk, pilek begitu. Dan itu sangat umum sekali saya dengar orang-orang sekarang ini sedang mengalaminya. Ketika kita punya stamina, kita punya daya tahan tubuh menurun, ya biasanya akan lebih mudah begitu. Karena itu penting buat kita untuk menjaga kesehatan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari cerita ini yang sudah tidak asing bagi kita. Bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu peduli. Coba perhatikan di situ dikatakan ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus datang ke sana bukan sedang kebetulan, tapi Yesus datang ke sana karena Yesus tahu di situ ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Kenapa orang itu membutuhkan pertolongan Tuhan? Karena usaha manusia dengan berbagai kemampuannya, termasuk orang yang sudah berusaha 38 tahun sakit untuk sembuh, tapi enggak sembuh juga. Dan ada kasih karunia tersedia di sana, namun dia tidak mampu untuk bisa mencapai tujuannya oleh karena fisiknya tadi, maka tentunya Allah sangat mengerti akan hal ini. Banyak orang tahu sesuatu, tapi belum tentu orang itu peduli. Ya sudah, saya tahu aja. Kalau orang peduli, orang tergerak, tentu dia akan melakukan sesuatu. Tapi Yesus tahu dan Yesus juga peduli. Bukan hal yang kebetulan. Jadi yang pertama saya ingin kita belajar bahwa Yesus tahu dan Yesus peduli di dalam setiap keadaan kita ini. Keadaan saya dan keadaan saudara.
Apapun keadaan situasi kita yang kita hadapi sekarang ini, Yesus sangat mengerti. Dan bukan kebetulan, tentunya Tuhan juga punya cara untuk datang kepada kita untuk memberikan pertolongannya. Nah, bicara tentang kolam Bethesda, kolam kasih karunia, kita tahu bahwa ada kasih karunia Tuhan yang dinyatakan buat setiap umat manusia. Karena manusia dalam usahanya, dia tidak mampu bisa mencapai keselamatan. Maka perlu kasih karunia. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak diselamatkan karena usaha kita, karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dalam bulan Desember ini kita memperingati bagaimana kasih karunia Tuhan itu dinyatakan melalui Yesus Kristus yang diutusnya ke dalam dunia, lahir di kandang domba untuk mampu ditemui oleh umat manusia dari segala golongan, dan mereka yang mau datang dan percaya bisa terima Yesus dan menjadi selamat. Nah, kasih karunia ini banyak orang membutuhkan. Tetapi enggak semua orang bisa menerimanya dengan begitu saja. Maka dibutuhkan juga orang-orang yang peduli untuk menolong orang-orang tadi mendapatkan kasih karunia. Kalau dilihat sekarang ini, apalagi menjelang akhir zaman, kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan berlipat ganda. Pintu gerbang keselamatan dibuka lebar-lebar. Karena pada akhirnya percepatan waktu ini akan terasa banget. Kalau lihat waktu berjalan cepat sekali, udah mau jam 7. Dan hari berganti hari, cepat sekali. Kedepannya lagi, waktu berlalu cepat sekali, lebih cepat lagi. Jadi nubuatan Tuhan, kalau waktunya tidak dipersingkat, maka banyak orang gak selamat. Jadi waktu itu jelas. Padahal jamnya muternya normal. Semua normal. Tapi secara alam penggenapan firman Tuhan itu nyata. Waktu dipercepat. Nah, ini kesempatan momentum di perayaan Natal. Tadi Ibu Mar bersaksi kerinduan supaya ajak suaminya. Ada banyak orang perlu mendapatkan kasih karunia keselamatan. Maka kita perlu peduli. Kita tahu mereka butuh. Kita peduli sama mereka, ajak mereka. Perkenalkan mereka. Kita nggak bisa menyelamatkan mereka. Tapi setidaknya kita bisa datang kepada mereka dan bawa mereka. Ya, ketemu dengan Tuhan melalui ke gereja. Melalui, ya kalau belum sampai ke gereja dulu mau, kasela-kasela dihadirilah. Nanti dari situ mereka bergaul, kemudian lama-lama punya komunitas, dan akhirnya bisa datang ke gereja. Kalau kita ini tadi sudah angkat satu lagu pujian, ku perlu kau Tuhan. Memang manusia perlu Tuhan. Orang yang sudah 38 tahun ini, sekalipun dia itu berharap untuk bisa ke sana, perlu kesembuhan, sesungguhnya pada dasarnya dia berupaya apapun juga, maka terbukti bahwa upayanya tidak bisa mampu membuat dia mencapai tujuannya. Maka dia perlu Tuhan. Manusia perlu Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita mau sembuh, kita berusaha untuk bisa berobat. Karena Tuhan bisa pakai media-media itu untuk bisa membuat kita sembuh. Dengan obat-obatan, dengan keahlian tenaga medis, maka kita bisa beroleh kesembuhan. Sama seperti juga usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh orang ini selama 38 tahun untuk bisa sembuh.
Tapi akhirnya dia mengambil kesimpulan, kayaknya aku nggak bisa. Dan saya tahu bahwa ada sebuah kolam Bethesda, di situ aku ingin bisa dapat kasih karunia sembuh. Tidak lagi harus melalui tabib, tetapi kasih karunia mujizat Tuhan. Tapi beroleh mujizat pun nggak mudah. Maka butuh orang-orang yang peduli untuk menolongnya. Tadi diperlukan doa-doa kita, diperlukan perhatian kita. Ada orang-orang yang mau jadi kuping yang baik, pendengar buat orang bisa curhat. Dengan dia bisa curhat, dia nggak stres menanggung beban sendiri, ada kelegaan. Tapi seberapa banyak orang kemudian punya waktu untuk orang lain. Seperti ini juga dibayangkan. Semua orang punya keperluan masing-masing. Mereka ego, mereka kepengen sembuh. Mungkin ada keluarga yang membantu waktu itu. Mereka ada yang berdiri di sana, pada waktu di sana kemudian mereka coba bantuin keluarganya yang sakit itu supaya bisa sembuh. Tapi orang ini siapa yang peduli? Karena itu Yesus datang kepadanya. Nah, Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaannya kan konyol ya. Lu kira gue ngapain di sini nongkrong lama-lama? Pakai nanya lagi, maukah engkau sembuh? Begitu kan. Ya udah jelas lah gue mau sembuh begitu kan. Tapi dia nggak ngomong gitu loh. Ini orang udah nggak fokus gitu lagi. Dia fokusnya sekarang udah berbeda, bergeser tuh. Bukan tentang kesembuhannya, kenapa? Karena sudah lama pengen sembuh gak sembuh-sembuh. Yang ada apa? Perasaan kecewa. Nah, karena perasaan kecewa menguasai pikiran dan hatinya, maka waktu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah ungkapan perasaan kekecewaan tadi. Kan sebenarnya simpel, maukah engkau sembuh? Mau banget Tuhan. Tapi dia bilang, dia ceritain segala yang dia alami. Perasaannya. Ketika dia berusaha selalu kalah. Berusaha selalu kalah. Gak ada orang yang peduli tolong saya. Jadi saya selalu gagal. Dan untuk itu Yesus datang karena dia tahu dan peduli. Yang kedua yang kita belajar di sini bahwa sekalipun dia sudah 38 tahun dan dia dalam situasi yang begitu kecewa karena banyak orang yang tidak peduli tentang dirinya, semuanya pada egois, masing-masing punya kepentingan sendiri dan berusaha memenuhi kepentingannya tanpa mau memberi waktu untuk orang lain. Maka satu hal yang penting adalah jangan mudah putus asa. Kalau kita sakit, berulang-ulang kali berusaha, juga masih belum juga. Ingat, jangan mudah putus asa. Jangan putus harapan karena kekecewaan yang panjang. Yang perlu jelas tanamkan di hati. Ada namanya kairos Tuhan. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Jadi pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya. Dan juga pengkhotbah yang menyatakan
semua indah pada waktunya. Kadang belum waktunya Tuhan sehingga kita dibiarkan. Kita kenal, kita tahu Yesus sayang banget sama Lazarus dan Maria dan Marta. Waktu Lazarus diberitahukan, waktu Yesus diberitahukan Lazarus sedang sakit keras dan diminta untuk segera datang, tapi Yesus sengaja mengulur waktu tidak datang. Jadi orang bingung, kok begini ya responnya Tuhan? Tuhan, apa engkau nggak peduli? Apa engkau mengerti perasaan saya? Itu manusiawi. Kadang kita kalau sedang mengalami atau memang orang yang sedang mengalaminya, mungkin kita akan berpikir seperti itu. Ya Tuhan, masa sih nggak peduli? Dalam perjalanan tadi saya bergumul banget. Antara kesel macet. Sambil akhirnya di lampu merah itu saya cuma bilang terus tuh. Nah, akhirnya saya ngomong, biasanya saya dalam hati. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Lewatin saya sampai lampu merah. Nunggu lagi lampu merah. Waduh, lama lagi. Itu buset. Udah beberapa kali saya lihatin, ya ilah. Tuhan masa saya sia-sia sih? Apa saya harus balik pulang lagi nih? Karena udah telat begitu kan. Telatnya mau sampai jam berapa? Begitu. Jadi prediksinya kalau lihat dari Waze-nya pakai ini, saya pilih Waze rute mana yang paling cepat. Wah, pertama diarahkan dari perempatan Cengkareng, wah ke Cengkarengnya aja udah parah banget macetnya. Itu kemudian belok lewat tol Tangerang ke Benjeruk dan dari situ. Ternyata macet lama begitu. Saya cek lagi rute mana yang paling cepat. Disuruh lagi lurus. Akhirnya saya udah ngantri di sini, terus disuruh lurus. Paling cepat angka menit nyampe nya. Akhirnya saya coba lurus lagi. Lihat lagi rute mana lagi yang bergerak berubah lagi. Waduh, semuanya kayak gitu. Wah, rupanya karena di sini hujan nggak ya? Hujan dikit ya? Enggak ya? Oh, pantas. Oh, di tempat saya hujan gitu ya. Di sana ada habis hujan jadi macet. Parah banget. Lewat tol macet lebih parah lebih lama, enggak lewat tol juga sama macet. Jadi Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai akhirnya ngebut-ngebut agak sedikit nyerempet spion mobil orang gitu ya. Karena nyalip untuk bisa cepet-cepet sampai. Sekali lagi, buat saya tanamkan di hati saya, buat kita sekalian, nggak jadi orang yang mudah putus harapan, tidak mudah putus asa karena ada waktu Tuhan. Jadi tunggulah waktu Tuhan. Ketika sudah waktunya Tuhan, ketika yang lain nggak peduli pun Tuhan yang samperin, Tuhan yang datang. Maka ketika sudah waktunya Tuhan, Yesus datang. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Kalau ada hari raya orang Yahudi, tentu orang sibuk dengan perayaan itu. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi karena ada perayaan Yesus berangkat. Jadi perayaan itu membutuhkan waktu-waktu yang panjang. Tapi kembali lagi di situ ada pintu gerbang domba, di situ ada kolam Bethesda. Kenapa Yesus nggak perginya sedang perayaan ke bait suci, tapi ke sana? Karena Yesus tahu di situ. Dan di situ ada orang yang sudah waktunya untuk mengalami kesembuhan. Jadi Yesus datang sengaja ke sana untuk memberi kesembuhan itu.
Jadi buat kita yang sedang dalam pergumulan apapun pergumulan kita, tetap percaya sama Tuhan. Tujuan Tuhan memperlambat waktu ketika diminta datang tolong Lazarus dalam keadaan sekarat. Apa kata Tuhan? Supaya engkau belajar percaya. Belajar percaya. Kadang kita dilatih untuk belajar percaya. Waktunya diperlambat. Enggak seketika ditolong Tuhan. Enggak seketika nyata sembuh. Enggak seketika itu juga kita alami mujizat. Tapi Tuhan proses agar kita belajar percaya kepadanya. Dan sementara belajar percaya, jangan intervensi, jangan campur tangan, jangan ngacak-ngacakin. Kemudian kita jalan pintas, kita ambil maunya kita. Banyak orang nggak sembuh, kemudian jalan pintas ke dukun. Banyak orang nggak sembuh, kemudian banyak dia punya cara-cara alternatif. Jadi sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga. Orang itu sudah disembuhkan kan ya. Coba ya, lihat ya. Bahwa hari itu hari apa? Katanya, Sabat ya. Sabat itu buat orang Yahudi saklar banget. Sakral. Saklar lagi. Sakral. jadi susah. Ya, ya itulah ya. Jadi memang penting banget begitu loh, penting banget. Mereka menghormati luar biasa. Ini orang juga tahu sebenarnya yang sakit. Tapi waktu Yesus suruh dia apa? Dia udah lama terbaring di situ. Orang lumpuh disuruh bangkit, angkat tilam, nggak masuk akal. Loh kalau saya bisa bangkit mah udah dari tadi saya bangkit begitu kan. Tapi kalau Yesus perintahkan bangkit. Kalau mau sembuh jadi ada langkah iman. Langkah iman. Bangkit. Angkat tilammu berjalanlah. Baru sembuh. Kalau nggak bangkit, nggak angkat tilam, nggak jalan, nggak sembuh. Jadi pahami, ketaatan penting. Ketaatan membawa mujizat. Ketidaktaatan membuat kita tidak mengalami apa-apa. Kadang pakai logika, aduh nggak bisa nih begini, nggak begini, nggak begini nih. Ikutin aja, ikutin. Ikutin tuntunan Tuhan. Orang Majus jauh. Dari negeri yang jauh banget. Di mana negerinya? Asal orang Majus itu dari mana ya? Yesus lahirnya di mana? Bethlehem itu di mana? Israel ya. Ini orang Majus, ini orang Israel? Bukan. Bukan. Dia di mana tuh? Mana gue tahu. Orang Majus itu berasal dari, kalau yang sekarang negara yang dikenal ini, itu Iran. Iran. Dari Iran ke Israel. Terus bukan cuma ke negara doang nyampe, ke sebuah tempat di mana ada bayinya lahir. Itu susah. Jadi ada tuntunan Tuhan melalui bintang itu. Jadi kalau dia nggak taat ngikutin arah bintang, nggak nyampe. Jadi perlu buat kita ini belajar untuk
taat. Karena taat itu mendatangkan mujizat. Kalau diminta oleh firman Tuhan lakukan hal yang tidak sesuai dengan logika, tetap kerjakan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham beriman. Dia mau naik ke gunung. Gunungnya apa sih? Gunung apa itu? Gunung Sari. Ke gunung mana? Moria. Ya. Itu kan saya sempat ke sana. Jadi ke sana. Sebelum naik sana kan itu bujang-bujangnya ikut ya. Pada ya. Coba ingat nggak? Kan kita nggak perhatiin ya. Abraham bilang apa tuh? Sama tunggu di sini ya. Aku dan anakku mau pergi sembayang. Kami mau ke sana. Terus dia ngomong apa? Nanti kami bakal kembali lagi. Dia nggak bilang nanti saya balik. Tapi dia bilang apa? Kami. Kami itu nggak cuma sendiri. Yaitu aku dan anakku. Jadi padahal Abraham tuh tahu pergi ke sana itu untuk persembahkan Ishak. Jadi kalau sudah dipersembahkan pulangnya sendiri. Tapi dia perkatakan iman. Kami akan kembali kepadamu. Banyak orang sulit untuk memperkatakan iman ya. Sulit loh. Saya sembuh dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Saya sudah ditolong Tuhan. Kadang kita nggak berani mengungkapkan itu. Tapi Abraham, makanya dia disebut bapak orang percaya. Bapak orang beriman. Ketaatannya membawa dia mendapat mujizat. Ini bukan sandiwara, ngulur-ngulur waktu. Supaya nanti begitu ya. Entah. Dia hunuskan pedang pisaunya untuk membunuh, mempersembahkan Ishak. Ya. Terus ada suara. Biasanya orang berseru sama Tuhan kan? Minta tolong bukan? Tapi kalau kita taat, Tuhan yang berseru kepada kita. Cukup Abraham. Sekarang aku tahu engkau gak segan-segan. Berani bayar harga. Berani taat. Berani kerjakan apapun yang aku minta. Nah kalau Tuhan suruh kita ke gereja. Kalau Tuhan suruh kita melayani. Belajar aja taat. Ikutin aja. Kalau mau mengalami mujizat dalam hidup kita. Orang yang suka taat itu disayang. Kalau orang disayang, apapun juga dia diperhatikan. Dan apa yang dia butuhkan diberikan. Jadi yuk lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin saya nggak bisa di sini. Paling enggak yuk supaya ini ibu-ibu makin banyak jiwa-jiwa. Ajak orang. Nanti Natal, ajak mereka. Ini momentum yang bagus. Ngajak Natal. Ajak. Kenapa? Jangan bilang, gak usah takut. Orang bilang nanti, kamu datangnya cuma mau Natalan. Gak masalah. Gak masalah. Jangan pusing apa kata orang. Karena kita gak selamat karena orang bilang berkata itu. Urusan kita, urusan Tuhan. Jadi ajak. Bawa jiwa. Belakangan ini dan khususnya di Gunung Sahari ini saya perhatikan. Jarang orang perhatian sama jiwa-jiwa. Padahal amanat agung Tuhan Yesus itu
kepada semua orang. Agar kita nanti datang sama Tuhan menghadap, bukan ditanya berapa banyak hartamu. Apa yang sudah kita bawa untuk Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan buat Tuhan? Ini Tuhan, aku sudah bawa. Yang Tuhan inginkan jiwa-jiwa. Karena demi jiwa-jiwa dia rela mati. Demi jiwa-jiwa dia tinggalkan surga kemuliaan untuk mau lahir di kandang. Demi jiwa-jiwa. Jadi betapa sayangnya Tuhan sama orang. Jadi kalau kita bawain orang-orang yang disayang sama Tuhan itu, Tuhan senang banget. Tuhan senang banget. Taat. Yang terakhir, bahwa lihat, ini ayatnya begini. Ayat 10 berkata, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada ayat 12, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi ayat 13, orang yang baru sembuh itu tidak tahu. Enggak tahu. Kalau udah ditolong, yang terakhir, ingat Tuhan setelah ditolong. Jangan lupa, 10 orang kusta, 9-nya girang banget. Nggak tahu, dia mungkin pergi ke keluarga, ke teman-teman. Aku sudah pulih. Cuma 1 yang masih ingat sama Tuhan. Balik ke Tuhan. Enggak ke keluarga, enggak ke kerabat, enggak orang lain untuk tunjukkan diri saya sembuh sekarang. Tapi dia mau datang sama Tuhan dulu, terima kasih. Ada banyak orang janji ketika nanti waktu dia sakit, kalau aku disembuhkan, pasti aku akan datang sama Tuhan. Tapi begitu disembuhkan, gak datang. Kalau aku disembuhkan, kalau aku begini, kalau aku dapat begini, aku akan lakukan ini. Tapi begitu dapat, gak dilakukan. Banyak orang seringkali main sama Tuhan, gampangin. Jadi kita diingatkan, yuk jadi orang yang kalau kita melakukan sesuatu buat orang lain aja, terus orang lain itu nggak ingat sama kita, gitu, kan nggak enak ya, kesel ya, bokam sih lu, begitu kan, bocengli ya, bocengli lah, ya, bocengli bokam sih ya, nggak tahu terima kasih. Ya harusnya kita tahu lah terima kasih. Yang paling menyenangkan Tuhan adalah kita datang bersyukur dan menyembah Dia. Karena Tuhan gak bisa sembah diri. Dia butuh. Jadi kalau saya butuh Tuhan, Tuhan cuma butuh kita untuk bisa menyembah Dia. Untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia. Karena Dia tidak pernah memuji dirinya. Dia tidak pernah menyembah dirinya sendiri. Dia butuh orang-orang yang mau menyembah Dia. Yang mau sampaikan rasa syukur. Yang mau berterima kasih. Yang mau menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya mulailah kita semakin setia. Tahun depan lebih setia lagi. Amin. Cari jiwa. Biar makin banyak teman. Kalau enggak, stok yang ada nanti berkurang habis. Ya, pada pergi, dituai, begitu, pada berangkat naik,
habis di sini. Tabungan kita habis dikuras, begitu kan? Kalau nggak ada pemasukan, maka kita perlu ada pemasukan. Ajar anak-anak kita, karena dia adalah orang yang paling kita kasih. Bahwa dia supaya benar-benar selamat. Karena keselamatan nggak bisa dibeli dengan apapun juga. Pendidikan tinggi nggak bisa menyelamatkan. Harta benda banyak nggak bisa menyelamatkan. Tapi orang yang dibawa ke Tuhan, percaya penuh, itu segalanya. Amin. Tuhan berkati. Yuk kita bangkit diri.